Kembali di iNews Siang, pemirsa, jenazah salah seorang pasien COVID-19 ditinggalkan di pinggir jalan oleh ambulans di depan gerbang pemakaman umum Kenari, Jalan Perkutut, Medan, Sumatera Utara pada Senin malam. Kejadian ini membuat keluarga marah. Jenazah pasien COVID-19 di Percut Seituan, Deli Serdang sempat ditinggalkan di jalan, tepatnya di depan gerbang pemakaman umum Kenari di Jalan Perkutut Raya, Medan, Sumatera Utara. Jenazah dalam peti mati berwarna coklat yang sempat ditinggalkan di jalan itu yakni seorang perempuan berinisial S berusia 62 tahun. Jenazah pasien ini belum dipastikan positif COVID-19. Jenazah awalnya diangkut menggunakan ambulans dan dikawal petugas kepolisian. Kemudian jenazah itu dibawa ke pemakaman umum Kenari, Medan. Namun peti mati berisi jenazah ditinggalkan begitu saja oleh petugas di jalan depan gerbang kuburan. Mudah-mudahan di landat Allah kuburan rumah sakit orang itu semua. Masa cari kerja ini bukan binatang ini loh Pak. Manusia ini bukan binatang. Jadi ini diturunkan ya Bu ya dari puskesmas itu ya? Rumah sakit Madani ya Bu ya? Sayangnya petugas dari Serdang tidak sigap di lokasi. Buruknya komunikasi malah membuat jenazah sempat terlambat dimakamkan. Sementara kebijakan baru pemerintah Kota Medan mengharuskan jenazah COVID-19 asal kabupaten kota di luar Kota Medan dibawa pulang ke kampung halaman, terutama pada daerah yang dapat ditempuh dengan kendaraan di bawah 4 jam perjalanan dari Kota Medan. Kalau diteruskan pemerintah Medan menampung seluruh korban itu nggak mampu karena pemerintah Kota Medan nggak punya lahan lagi. Maka untuk daerah-daerah yang tidak sampai 4 jam kami minta supaya pemerintah daerah menyiapkan kuburan masing-masing. Karena kan 4 jam ya protokolnya. Misalnya daerah-daerah yang tidak sampai 4 jam perjalanan, tolonglah diurus masyarakatnya. Nah, pemerintah kota juga mengimbau semua pihak agar mengikuti protokol kesehatan karena para tenaga medis atau dokter sudah bekerja secara profesional dalam menangani pasien maupun jenazah yang terpapar COVID-19. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ratusan warga berunjuk rasa menolak penempatan isolasi pasien COVID-19 di Puskesmas Siring Betik, Wonosobo. Penolakan terkait adanya pasien positif COVID-19 diisolasi di Puskesmas Siring Betik, Kecamatan Wonosobo pada Selasa malam. Puluhan warga beramai-ramai mendatangi sebuah puskesmas bernama Siring Betik di Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, Lampung Selatan. Aksi ini dipicu karena warga menolak puskesmas tersebut dijadikan sebagai tempat isolasi pasien COVID-19. Warga resah karena takut tertular atas keberadaan pasien COVID-19 yang dirawat di ruang isolasi puskesmas setempat. Ini belum ada kayak gini Pak, kayak gini. Sebabnya ini kan orang dua ini ditaruhkan, tadinya kena di Kota Agung. Ditaruhkan di sini, kenapa gitu loh Pak? Ini pertanyaan masyarakat kayak gitu. Masyarakat Pak, tolong ya kalau bisa jangan ditaruh di sini lah Pak, di Kecamatan Wonosobo ini. Kalau bisa di Kota Agung lagi atau di Bandar Lampung atau di Selamik. Sementara di halaman puskesmas, petugas kepolisian dan TNI berusaha menenangkan warga. Setelah petugas dengan APD lengkap mengevakuasi 2 pasien ke RSUD Batin Mangunang, warga mulai meninggalkan puskesmas. Mengikuti artinya apa yang ada di kebijakan dari masyarakat itu, artinya kegiatan daripada masyarakat ini, alhamdulillah mereka artinya masyarakat yang melakukan aspirasi ini berjalan dengan tertib dan aman secara lancar. Warga diimbau untuk mengerti bahwa di RSUD Batin Mangunang tidak ada tempat lagi untuk menangani pasien COVID-19, sehingga ditempatkan di Puskesmas Siring Betik, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus ini. Dari Tanggamus, Lampung Selatan, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga Tlogololo, Kelurahan Hargomulyo, Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Rabu pagi tak boleh masuk wilayah Karangwuluh Temon. Bahkan hanya sekedar meruput di tengah sawah hingga jalan pagi pun mereka ditolak.
Penyebaran COVID-19 klaster arisan di Tlogolelo, Kelurahan Hargomulyo, Kapanewon, Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 20 warga di RT 11 terpapar COVID-19. Imbasnya warga di beberapa RT lainnya tidak boleh melintasi Desa Karangwuluh Temon yang letaknya bersebelahan dengan Desa Tlogolelo. Seorang warga yang biasa berjalan kaki setelah sholat subuh mengaku diminta pulang dan tidak boleh memasuki wilayah Karangwuluh. Itu memang suruh pulang, tidak boleh. Istilahnya itu derep kalau di dusun kami itu. Tidak boleh derep untuk sementara. Alasannya kenapa warga itu mengusir atau melarang itu? Alasannya apa? Alasannya karena kami dusun Tlogolelo yang pada waktu sekarang ini dusun Tlogolelo kami kena imbas COVID itu, sehingga kami pun meskipun bukan wilayah RT kami, namun demikian asalkan orang Tlogolelo memang tidak boleh jalan-jalan, hanya dikhawatirkan nanti menular virus-virus itu tersebut. Sementara Kepala Duku Tlogolelo menyayangkan dengan pihak Desa Karangwuluh Temon yang melarang warganya melintas di desa mereka. Dengan seperti itu kita berharap ada perlakuan khusus. Jadi yang terkena COVID itu kan sudah kita blok, sudah kita telusuri, sudah kita isolasi, sudah kita tracking. Jadi jangan digebyah uyah. Jangan satu warga di Pedukuhan hampir 500 kakak kok digebyah di Padak, itu jangan seperti itu. Sudah ada pembedaan mana yang sakit, mana yang COVID. Jadi seperti itu. Namun pengurus Kelurahan Karangwuluh membantah bahwa pihaknya melarang warga Tlogolelo untuk beraktivitas di wilayah Karangwuluh. Cukup RT 11 yang kena dampaknya gitu loh Pak. Yang RT 16, 17 boleh diaktifkan di sawah, boleh silakan. Tapi hanya diperbolehkan pakai masker. Di sawah boleh, aktivitas boleh. Hanya yang terlanjur di sawah karena pagi sudah ngerek Pak, itu ditutupnya sampai sore. Monggo, tapi hari berikutnya memang yang khusus RT 11 itu tidak boleh Pak, memang khusus RT 11. Tapi kalau selain RT 11 itu boleh Pak. Hingga kini jalan menuju Karangwuluh masih ditutup, namun warga Karangwuluh tidak melarang warga lain melintas di desa mereka. Hanya warga Tlogolelo di RT 11 saja yang tidak diperbolehkan melintas. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, hingga Rabu pagi telah terdapat 14 orang pasien COVID-19 tanpa gejala yang dirawat di Rumah Sakit Darurat Stadion Bekasi. Jika kapasitas Stadion Bekasi nantinya telah penuh, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan hotel di Kota Bekasi untuk menampung para pasien COVID-19. Ada puluhan tenaga medis yang dipersiapkan mencakup dokter umum dan dokter spesialis paru. Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi menegaskan standar pelayanan dan ruang isolasi di Stadion Bekasi telah memenuhi standar umum rumah sakit. Rumah Sakit Darurat Stadion Bekasi ini dipersiapkan mengingat jumlah kapasitas pasien yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Bekasi telah mencapai 90%. Langsung saja kita pantau kondisi terkini di Gor Bekasi. Sudah ada Revika Sibarani langsung dari Stadion Patriot Candrabaga Bekasi, Jawa Barat. Selamat siang Revika, apakah terdapat penambahan jumlah pasien COVID-19 yang dirawat di sana? Ya, Deta Stefani dan pemirsa, dapat kami informasikan hingga pagi tadi tercatat di Rumah Sakit Darurat Stadion Patriot Candrabaga Kota Bekasi telah menerima sebanyak 14 pasien COVID-19 dengan kriteria pasien tanpa gejala yang tidak dapat melakukan isolasi di rumah. Sehingga dapat kami informasikan pasien ini masuk per hari Senin kemarin, dan untuk pasien yang dirawat ini juga masih dirawat di satu gate atau satu blok yakni yang berada di gate 13 di tempat saya melaporkan saat ini. Namun untuk hilir dari pasien yang datang begitu di gate 13 hingga siang hari ini kami tidak melihat Deta dan Stefani, karena memang berdasarkan data yang kami peroleh pasien yang masuk ini terakhir pada pagi tadi. Namun kami hanya melihat dari luar Stadion Bekasi ini hanya ada beberapa ambulans yang terparkir. Dapat kami informasikan
puluhan tenaga medis ini sudah dikerahkan untuk melayani para pasien COVID-19, di mana tepatnya ada sebanyak 32 tenaga medis yang mencakup dokter umum dan juga dokter spesialis paru. Dapat kami informasikan pula, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi juga menegaskan bahwa untuk standar pelayanan yang diberikan di Stadion Bekasi ini sudah sama atau memenuhi seperti standar pelayanan di rumah sakit umum, di mana sudah ada pemberian vitamin, kemudian obat-obatan dan juga makan 3 kali sehari, serta juga ditegaskan oleh Wali Kota Bekasi bahwa ruang isolasi yang diberikan pelayanannya di tempat ini juga sama dengan standar di rumah sakit umum, seperti sudah adanya pemasangan dari HEPA filter, kemudian juga ventilator atau oksigen dan juga infus di setiap ruang isolasi. Tadi kami juga sempat berbincang, Deta dan Stefani, kepada Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, dan disampaikan bahwa pihaknya juga sudah bekerja sama dengan beberapa hotel yang ada di Kota Bekasi untuk mengantisipasi jika nantinya pasien yang dirawat di Stadion Bekasi ini sudah memenuhi kapasitas, dan memang sudah ada setidaknya 2 hotel di Kota Bekasi yang menerima untuk bekerja sama dengan pihak Wali Kota. Dapat kami informasikan, adapun rumah sakit darurat Stadion Bekasi ini dipersiapkan untuk mengantisipasi lonjakan pasien, di mana seperti yang kita tahu bahwa kapasitas pasien yang dirawat di Rumah Sakit Rujukan Kota Bekasi saat ini sudah mencapai 90%. Deta dan Stefani. Baik, terima kasih Revikasi Barani melaporkan dari GOR Bekasi. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, upaya kabur hingga protes sejumlah pemilik toko mewarnai razia justisi protokol kesehatan yang digelar petugas gabungan di Pusat Perbelanjaan Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat, Selasa sore. Seorang wanita pemilik toko di Pusat Perbelanjaan Pasar Baru Sawah Besar, Jakarta Pusat berusaha kabur saat menyadari adanya razia justisi yang digelar petugas gabungan di lantai atas Pusat Perbelanjaan Pasar Baru, Jakarta Pusat, Selasa sore. Panggilan petugas membuat wanita tersebut ketakutan lantaran kedapatan tidak memakai masker. Meski melontarkan segudang alasan, namun petugas tetap membawa paksa wanita tersebut ke posko penindakan. Razia menyisir setiap blok di pusat perbelanjaan elektronik. Hasilnya, sejumlah pemilik toko kedapatan tidak mengenakan masker saat berada di dalam toko. Nanti takut rame. Dari itu, saya mau adil semua. Jangan tembak ini. Kalau mau adil semua sekalian adil. Itu lagi. Semua kita rajain aja di bawah semua, biar adil kena semua. Aksi protes pun langsung mereka layangkan lantaran tidak terima ditindak. Mereka beralasan hanya membuka masker di dalam toko usai menyantap makanan. Saya kan habis makan di toko saya sendiri, pesan makan. Kan butuh makan, kan butuh minum, butuh tusuk gigi apa sih, belum sempat pakai masker langsung dibawa ke sini di situ. Katanya langsung nggak pakai masker. Nah, gimana sedangkan yang banyak yang dibawa-bawa ini nggak pakai masker, nggak ada tuh razia-razianya. Kenapa? Kalau kecewa sekali, tumpang tindih soalnya. Tadi sih buka nggak pakai ya, saya cuma buka buat anungin tisu ya di dalam. Tapi ya udahlah, dibilang nggak pakai ya udah nggak apa-apa lah. Penindakan terpaksa diberikan kepada para pelanggar karena toko merupakan area publik yang wajib mengenakan masker bagi siapa saja. Bahwa keluar dari rumah wajib menggunakan masker. Jadi kita melaksanakan aturan itu dan dia ada di dalam tokonya. Toko itu kan bukan merupakan area privat, tapi area publik. Ya, jadi kita saling menjaga. Kita menjaga pengunjung tokonya, kami menjaga karyawannya, kami juga menjaga pemilik tokonya. Seperti itu kami lakukan pada saat ini. Penindakan akan terus dilakukan petugas kepada para pelanggar dengan sanksi akumulasi dari pelanggaran sebelumnya. Sebagai upaya menciptakan efek jera sehingga angka penyebaran COVID-19 bisa terus ditekan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Petugas gabungan kepolisian, TNI, dan Satpol PP Kota Tangerang Selatan menggelar razia protokol kesehatan di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan pada Selasa pagi. Alhasil belasan warga terjaring dan diberikan sanksi sosial berupa memanjat pohon.
Saya pribadi tidak akan mengulang lagi. Sejumlah warga di kawasan Bintaro, Pondok Aren, Tangerang Selatan terjaring razia protokol kesehatan. Tak tanggung-tanggung, hukuman yang diberikan bagi pelanggar yaitu memanjat pohon. Razia ini digelar guna meningkatkan kepatuhan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan protokol kesehatan. Salah satunya menggunakan masker sebagai salah satu cara pencegahan penularan COVID-19. Salah satu pelanggar merasa jera karena telah melanggar protokol kesehatan dan sadar akan pentingnya penggunaan masker. Pakai masker, Pak. Depannya. Kapok nggak? Kapok, Pak. Kapok. Ya. Sadar nggak pentingnya masker? Penting, Pak. Iya. Buat apa tuh masker? Buat menjaga kesehatan, Pak. Razia ini digelar untuk melihat tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan. Selain sanksi sosial, juga dikenakan denda untuk para pelanggar. Pada hari ini terjaring kurang lebih ada 14 yang ada di jalan raya dan juga yang ada di pasar dapat 7. Hingga semuanya kita berikan sanksi, kita data, kemudian kita beri sanksi berupa denda maupun sanksi sosial. Saat pandemi COVID-19 yang makin mengkhawatirkan ini, dibutuhkan kesadaran dari segala pihak khususnya masyarakat untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, sehingga mampu menekan jumlah penyebaran COVID-19. Dari Tangerang Selatan, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.